Ya begini ya, macam mana? Memang kan kita ini PSMS ini identik dengan pas rindu. Betul. Terutama Rohim, kemudian Hidayat, Saiful Ramadan, dan lain-lain sebagainya, termasuk mungkin pelatih kan gitu. Iya. Nah, bisa saja begitu. Tapi kita lihatlah nanti bagaimana petunjuk dari manajer dan tentu petunjuk dari Pak Gubernur. Kalau untuk Pak Gubernur sendiri Pak, ada nggak nelfon maksudnya secara langsung sebelum pertandingan Pak kepada pemain Pak itu? Gubernur kita ini, Pak Edi ini setiap 1 jam 1 jam Pak? setiap 1 jam menelepon. Iya. Menelepon manajer, menelepon pelatih, menelepon pemain. Dia melihat pemain nonton di televisi, dia telepon ini begini. Udah itu apa rencana ke depan, semua beliau begitu peduli perhatian besar terhadap PSMS. Jadi jangankan telepon, setiap 1 jam beliau telepon, 2 jam sekali beliau telepon. Pas ada kesempatan misalnya beliau lagi free, beliau ingat PSMS, beliau telepon. Terus ke manajer lah teleponnya, ke Pak Mulyadi, tanya apa yang mau dibuat dan bagaimana ke depan dan bagaimana ini. Beliau tanya macam mana madu, macam mana vitamin. Beliau tanya kemudian ada yang cedera, kalau ada yang cedera segera bawa ke rumah sakit atau fisioterapi, semua beliau tanya. Beliau begitu peduli, udah tuh kasih bonus, kasih ini, kasih itu. Jangan pikirkan yang lain, bagaimana meraih angka penuh nanti di lawan pertandingan yang ke-4 lawan PSPS. Kalau untuk ini sendiri Pak, ada nggak misalnya koordinasi dengan Dewan Pembina kita, ada Pak Kodrat juga kan, ada Pak Edi juga, ada nggak rencana datang pertandingan terakhir atau ketika melawan PSPS ini nanti Pak? Ya tentu kita mengharapkan mereka bisa hadir. Namun karena tugas, kita kan tahu beliau sibuk juga, ya kan, dengan tugas beliau begitu sibuk. Tapi yang kita angkat tangan dan salut, mereka itu telepon nanya Pak Edi itu 2 jam sekali tuh. Tadi malam aja nelpon berapa kali? Tadi pagi yang saya tahu dengan Pak Mul nelpon 2 kali, antara jam 9 jam 10 ditelepon, ya kan? Nah, itu telepon terus menanyakan apa pemain, siapa yang cedera dan bagaimana. Kemudian andai kata kita lolos nanti ke 8 besar, siapa pemain yang mau dilirik lagi? Kan masih ada transfer window. Nah, itu semua sudah kita dilaporkan oleh manajer, ada melalui pelatih lah tentunya. Nanti si Polan apabila tim ini nggak masuk, dia rencana mau memberikan kita. Sudah ada gambarannya, ada beberapa pemain sudah ada gambarannya yang kita lihat, dan sudah ada komunikasi juga antara manajer dengan pemain tersebut. Apabila mereka nggak lolos, dia mau ke tempat kita. Adalah kita sudah komunikasi seperti itu, karena nanti di putaran 8 besar ada lagi transfer window pemain. Gitu Pak. Ada, jadi bisa lagi sisip tambah dan kurangkan pemain bisa. Mungkin di sini masih kita kurangi, kita tambah yang lain kan gitu. Kayak kemarin kita keluarkan 7, masuk 7 kan gitu. Pak, ini Bapak kecewa nggak Pak dengan stadion yang ada Pak? Kalau kami supporter kan yang menonton mungkin, loh kok kayak gini stadionnya gitu, ada nggak rasa kecewa dan ada nggak pertanyaan dari Bapak, kenapa kok bisa terpilih ya kalau gini kondisinya, gimana kira-kira Pak? Memang dari awal kan kita sudah sampaikan bahwa Stadion Kaharudin Nasution itu yang di Pekanbaru itu jelas-jelas tidak layak. Nah, tapi karena diantara tim peserta itu yang mengajukan menjadi tuan rumah itu 3. Sriwijaya, PSMS, dan PSPS, 3 yang mengajukan tuan rumah. Nah, kebetulan saja kita sedikitlah bernasib sial karena masalah inilah yang di Stadion Teladan ini sampai tega-teganya mereka mencuri kabel listrik itu. Itu aja problemnya. Kalau mengenai rumput dan lain sebagainya jauh kita di atas mereka. Di atas, Kalau fasilitas lain kita di atas mereka. Tapi karena kabel listrik itu yang dicuri, sehingga pada waktu tim verifikasi datang ke stadion melihat stadion mau untuk dihidupkan lampunya, ya nggak bisa. Kemudian kita kejar melalui Pak Wali Kota, kejar terus melalui instruksi Pak Gubernur, tolong diperhatikan Stadion Teladan
dikejar supaya cepat. Nah ternyata miss, selisihnya 2 hari. 2 hari ya. Hanya 2 hari untuk diputuskan, karena pertandingannya begitu diputuskan bahwa harus diputuskan di tempat yang ini. Nah kebetulan ada pula petinggi EXO PSSI orang Pekanbaru. Nah, mungkin dari situ atau bagaimana rapat EXO memutuskan Pekanbaru lah menjadi venue untuk putaran kedua, dengan catatan stadionnya ya mereka sisip-sisip seperti yang nampak di televisi. Pasir lah apa Ya segala semua, macam. dan orang LIB sendiri sudah lihat memang tidak layak karena bolanya itu mantul. Iya. Bolanya itu kalau kita bilang bola keriting lah di Iya, Medan iya. istilahnya kan, bola keriting. Tapi ya itulah yang sudah diputuskan dan itu pula yang harus kita laksanakan. Iya. Kan gitu. Jadi kita hormati juga upaya LIB dan PSSI sudah menentukan itu, dan mudah-mudahan lah sekarang kita lagi mencoba ya kan, dan mencoba dan berdoa, tetap berdoa bagaimana kalau nantinya kita lolos ke babak 8 besar, ya kita minta kita jadi tuan rumah untuk salah satu grup misalnya kan. Nah, inilah harapan kita. Ya. Kalau untuk ini Pak, dengan wasit sendiri nggak kekecewaan atau kita ada nggak melayangkan kekecewaan kita terhadap wasit-wasit yang memimpin PSMS selama ini Pak? Ya namanya juga memang ada, seperti kita lawan MUBA kemarin, kekecewaan kita. Tapi apa mau dikatakan, memang kalau kita bilang kondisi perwasitan kita ya memang seperti itu. Inilah yang ada. Itulah yang ada. Namun kita tidak bisa juga menyalahkan mereka sepenuhnya. Ya, mereka juga manusia biasa. Jadi keputusan-keputusan yang kita lihat sampai saat ini, terus terang belum ada keputusan yang sangat fatal merugikan PSMS. Belum ada. Pak. Cuma misalnya macam kemarin lawan MUBA terjadi free kick. Ya. Nah, itu mestinya nggak dia kasih free kick, tapi mungkin di situ penglihatan wasit ada pelanggaran jadi free kick. Itulah yang berbuah gol. Nah, itu aja. Tapi kalau dari sisi lain saya pikir wasitnya semua masih bagus. Untuk Liga 2 dan Liga 1 ini bagus. Tidak ada kita lihat wasit yang bisa diatur atau wasit yang bisa dibayar dalam tanda kutip ya. Kita anggap semua wasit yang memimpin pertandingan ini memang benar-benar fair dan menjunjung sportivitas. Untuk squad kali ini lah Pak, kan sempat juga saya baca kan, Rahmat lah mungkin Pak dibilang, oh ini bisa bisa dibayar nih mungkin pemain. Kalau Bapak kan udah berpengalaman ngelihat pemain lah Pak, nggak ada kecurigaan sama sekali terhadap pemain kita kan Pak? Nggak ada sama sekali Pak ya? sekali. Pemain kita nih pemain yang siap tumpah darah, ini darah penghabisan pun mereka siap. Nggak ada kita berpikir bahwa pemain kita mau dibayar seperti itu. Oh jauh Pak nggak ya? ada. Kita juga kan udah lama membuat tim ini sebenarnya bagus. Dari tahun lalu sudah kita buat dream team PSMS sebenarnya dari Pak Edi dulu kan. Sampai kita rugi 7,5 miliar. Ya kan, kita sudah pakai pemain yang berkualitas Liga 1. Ferdinand. Tapi ya semua mulai dari Oka John, Ferdinand, Paulo, kemudian si Agung juga Pak. Si Tanggang, semua Agung, kemudian tambah lagi Susanto Tan, semua banyak kan, Escobar benar. Banyak pemain yang kaliber, kita sampai si pelatihnya Gomez. kita ambil Gomez pun semua sudah kita lakukan dan kita rugi 7,5 M. Namun karena sepak bola kita mengacu kepada PSSI, ya itu dia, di dalam sepak bola ini nggak ada yang mau cari makan, tidak ada yang mau cari untung, nggak bisa. Kita harus tetap berkorban, berkorban dana, berkorban tenaga, pikiran dan waktu. Itu udah pasti 4 itu harus dikombinasikan. Sekarang kok tambah lagi korban jiwa, ya kan? Karena banyak hujatan. Kan gitu. Ya pasti itu jadi pikiran. Nah, mudah-mudahan lah semua ini bisa tertutupi. Hanya satu, kalau udah menang, diamnya itu semua. Kalau udah menang, diam, nggak ada ocehan-ocehan itu udah nggak ada. Tapi kalau kalah, waduh. Banyaklah ocehan-ocehan yang kita dengar, tapi itu realistis. Tapi kadang-kadang netizen ini juga cara dia berpikir dia itu haruslah lebih dewasa. Tapi kadang-kadang netizen ini kan juga banyak yang anak-anak kecil yang nggak ngerti. Kadang macam Stadion Teladan dikaitkan dengan PSMS semua kan itu urusannya Pemko. Kita aja kan didapat Stadion Teladan aja sudah syukur. Karena antara pemerintah provinsi, antara pemerintah kota dan PSMS ini menjadi satu kesatuan, menjadi kebanggaan Sumatera Utara, menjadi kebanggaan nasional, menjadi kebanggaan Medan gitu. Jadi baik dukungan Pak Gubernur, baik dukungan Pak
wali kota ya semua untuk PSMS. Ya. Iya kan? Ini kan kita dapat lapangan kebun bunga ini kan dari wali kota ya, bersyukur kan gitu. Nah, itulah kira-kira. Ya. Kalau ini Pak, support oke kita menang kemarin. Ada nggak kan kalau Bapak sendiri kan tentunya nggak pernah pelit lah untuk ngangkat telepon ataupun balas WhatsApp kan Pak dari siapapun itu. Ya. Ada nggak misalnya ucapan terima kasih dari banyak. Banyak juga Pak ya. Tapi itulah dia bilang, Pak King, tolong ingatkan Pak Gubernur, Pak King, kasihan keringat anak-anak, jangan lupa kalian kasih bonusnya. Tentu, malah kemarin bonusnya itu luar biasa lah. Wow. Luar biasa, bonusnya itu luar biasa dari Pak Gubernur, dari manajer juga semua memberikan bonus ya, lumayan lah. Artinya ke depan kalau memang seperti itu, karena sekarang ini ada juga tim seperti MUBA. Iya Pak. Mereka sekarang ini memberikan bonus kepada pemain yang luar biasa karena mereka supaya mau terhindar degradasi. Jadi mereka jor-joran katanya memberikan bonus kepada pemainnya dan gajinya sekarang sudah dibayar lancar, sudah diambil oleh pengelola yang baru lagi katanya, yang notabene yang memiliki MUBA itu sudah diambil alihnya sama dia dan sekarang dia memberikan bonus sekali menang sekian katanya. Jadi itu juga akan sampai ke pemain PSMS kan. Kami kawan-kawannya nih kan, kami di sana kalau menang dapat segini katanya. Oh iya oke. Nah itu juga disampaikan kepada manajemen kita ya, tentu melalui Pak Gubernur ditambah. Jadi banyak yang menelepon semalam mem-WA Pak King jangan lupa bonus pemain. Kasihan keringat pemain. Kalian ini ya. Tapi kalau kalah, kita mati. Biasa deh. Tapi satu lah Pak, aku mungkin tahun lalu udah aku tanya sih Pak. Bapak orang nomor satu yang disalahkan apapun yang terjadi lah Pak ya. Gimana Bapak mental Bapak menyiapkan itu Pak? Karena ya kok nggak ada hubungannya kok ini harus ada uang itu yang keluar. Gimana kira-kira itu Pak? Ya begini ya, macam mana? Memang kan kita ini PSMS ini identik dengan Waking. Apapun itu. Jadi jarum jatuh pun tuh Waking. Kabel listrik yang dicuri pun. Iya, itu paling lucu Pak, itu paling lucu. Iya. Apakah memang saya jadi satpam di Stadion Teladan? Kabel listrik yang dicuri pun Waking. Yang disalahkan. Ya, jadi itulah dia. Tapi karena kita sudah dari dulu di PSMS sudah menggeluti sepak bola ini, jadi nggak perlu kita menyikapi itu dengan hal negatif. Namanya dia supporter atau netizen, dia mengharapkan bagaimana PSMS menang, bagaimana PSMS main di Liga 1, bagaimana PSMS main di Teladan. Memang itu kan semua harapan. Betul. Tentu harapan itu harus kerja keras, harus dengan gotong royong. Tapi kalau memang untuk menyalahkan adalah yang paling disalahkan itu ya tetap saya, karena kemanapun ini ya itu makanya saya katakan apa kaitannya Waking dengan urusan kabel listrik kan gitu. Tapi tetap juga kabel listrik yang di Teladan dicuri orang yang disalahkan Waking karena itu kan urusan Pemko, kemudian perawatan lapangan Pemko, apalagi kemarin ada peralihan dari dinas pertamanan ke dinas olahraga. Jadi itu juga perlu waktu. Nah sekarang kita lihat Stadion Teladan kita udah cantik benar kan, sudah mulus, sudah bersih, lapangan rumputnya sudah hijau, lampu sudah ditambah, semua sudah ditambah. Itu berkat dari Pak Gubernur sudah kerjasama dengan Pak Wali. Kan gitu, sudah sama-sama berkoordinasi. Kadispora pun hampir setiap hari ke sana betul. Ya itu Pak Pulungan, Pak Pulungan. Jadi semuanya sekarang sudah satu kesatuan, tinggal kita bangun. Marilah kita bangun PSMS kita ini, mudah-mudahan tahun ini bisa promosi ke Liga 1 kan gitu. Walaupun dengan tantangan yang cukup karena cukup berat. Kita hanya menyiapkan misalnya dalam sekian dananya. Kan gitu. Tidak jor-joran. Dana kita terbatas. Tapi kita lihat tim Persis Solo. Kita lihat Rans Cilegon, kita lihat Dewa United dan terakhir PSG Pati, AHA Pati. AHA Pati mau degradasi lagi dia. Uangnya berapa ratus miliar habis. Bukan juta, ratus miliar habis. Belanja pemain, belanja ini, semua yang lain-lain begini. Tapi kita dengan begini kita masih bisa menunjukkan prestasi sebenarnya udah luar biasa. Tentu nanti kalau sudah masuk babak 8 besar,
tim-tim dari Jawa ini juga akan berpikir melawan PSMS. Betul. Kan gitu. Nah, beda nuansanya dan beda atmosfernya. Ya, Pak, gini Pak, ini sedikit Pak ya, tapi Bapak mungkin udah ada lah jawabannya Pak. Kayak Persis Solo Pak, itu kan kalau dulu kami ngamatin, itu dia ambil 40 pemain top-top semua. Jadi nggak bisa kemana-mana nih. Setelah udah dapat plotnya, dipinjemin ke Liga 1. Ya kan Pak? Jadi ada nggak Pak, kira-kira apa yang disiapkan? Mungkin Bapak ada komunikasi dengan Pak Mul. Pada saat nanti 16 besar, ketika pemain kita tanda kutip coba diculik oleh mereka, kayak mana kira-kira Pak? Karena itu mematikan, mana kira-kira? Ya, kita begini, kita kan sudah ikat pemain ini semua sudah sampai Desember. Iya Pak. Nah, begitu selesai kita, kalau pemain kita ini nanti selesai Desember, dia mau ngambil di putaran selanjutnya, itu tergantung manajemen nanti, tergantung manajer. Tapi yang penting pemain kita ini setia sampai mati terhadap PSMS. Dan Bapak yakin itu Pak ya? Yakin, aku yakin itu. Siap. Kalau untuk tim PSMS ini pemain kita nggak akan lari, nggak akan mau dia keluar karena kita di dalam PSMS ini yang kita ciptakan kekeluargaan. Betul. Bukan semuanya ini dengan materi. Iya. Kita bagaimana Pak Mul itu pelatih dengan pemain, dengan saya, kita selalu berdiskusi, selalu ketawa ria, selalu bawa mereka jalan, makan, semua kita pikirkan. Jadi keakraban itu sudah kita timbulkan, kita jalin, kita buat dengan cara kekeluargaan. Benar. Nah, jadi kekeluargaan itu di atas segala-galanya. Nah, itu yang kita bangun dari sistem seperti itu. Jadi akrab, pemain satu sama lain akrab. Manajemen dengan pemain akrab, semua akrab gitu. Nah, ini kita lakukan ya. Terus terang makanya saya katakan tidak terlepas dari Pak Gubernur, semua ini andil beliau. Nah, begitu. Siap. Jadi Pak, kira-kira Pak terakhir lah ini Pak, udah 33 menit kita bicara nih Pak. Terakhir Pak, mungkin Bapak ingin sampaikan kepada para pencinta PSMS Medan, baik atau apa yang ingin Bapak sampaikan lah kepada para netizen kita lah Pak, mungkin Pak. Pertama kita sampaikan, mari kita berdoa. Paling utama kita hanya bisa memberikan doa. Nggak mungkin kita bisa minta uang dari mereka. Doa, kita minta doa dari mereka, semuanya berdoa, kita bisa lolos ke babak 8 besar. Hanya itu aja permintaan kita. Oke, itu aja lah mungkin buat Anda dongan-dongan Sikambal. Hanya doa kita minta dari mereka. Jadi harapan doa PSMS bisa lolos 8 besar. Amin. Itu mungkin percakapan dengan Pak King. Beliau baru kemarin kita lihat di televisi, fotonya juga menggendong Rahmat juga. Itu spontanitas. Karena kita lihat Rahmat itu begitu terpukul dia. Sampai dia nangis di pelukan saya, dia nangis. Dia nangis, makanya saya kasih gembira, saya gendong dia. Udah, kau jangan pikirkan itu. Ini kau, itulah saya bilang dengan saya pun dengan emosi. You are the best player this evening, saya bilang. You bahasa Inggris lagi saya katakan. You are the best player this evening. Kalau ada pemilihan pemain, Anda malam hari ini pemain yang paling terbaik. Jangan pikirkan yang kemarin-kemarin itu. Sudah bangkit. Semangat saya bilang. Lupakan itu. Ya Bang King, ya Om King. Saya gendong dia, gitulah dia. Kasih dia semangat. Karena dia juga kayak Bapak bilang tadi sampai udah lemas, mungkin dia saking emosional dia ya Pak ya. Emosi mungkin ini kan. Nah, kemarin juga kalau secara jujur, secara dia kalau tenang aja pun lawan Muba itu, mungkin dia bisa bikin gol. Tapi ya itulah namanya sepak bola. Gitu. Kemarin tengok lihat, pemain yang miliar dikeluarkan, ratusan miliar mereka habis. Persis Solo sama PSM, kalahnya Persis Solo. Betul. Iya kan, sampai PSM itu dibawa pulang pakai mobil barakuda segala macam. Nah, itu dia. Padahal pemain-pemain PSM itu kan pemain-pemain biasa. Namun semangat juang mereka patut kita berikan dukungan karena mereka juga tim yang sama-sama bertetangga, Solo dan Jogja, bisa mengalahkan Persis Solo. Betul. Kan gitu. Pemain Persis Solo dengan notabene pemain bintang. Yang pemain-pemain top kan gitu. Iya. Jadi intinya memang yang pertama itu sepak bola itu menurut Bapak adalah spirit dalam hatinya Pak ya, dan pemain PSMS miliki itu sudah saat ini dan Pak ya. Dan harus menjiwai lah, baik itu di PSMS. Jadi jangan lagi mengatakan manajemen begini, begono begini. Ya memang kita kalau nggak Anda datang baik-baik, nggak usah pakai hujat menghujat. Urus. Ini pintu sekretariat PSMS ini terbuka. Kapan kalian mau datang silakan.
Tapi jangan hujan. Ini kan kita, makanya saya katakan punya keluarga, Iya. punya anak bini, kasihan pemain. Betul. Kalau macam saya tak ada masalah lagi kan, karena kita sudah Kebal. Kebal. gitu kan, nggak ada masalah kalau kita mau dicaci, mau dimaki segala macam, tapi jangan sara. Iya, betul. Kadang-kadang ada juga mereka caci-caci ke Sarah, saya marah. Iya. Ya kan? Kalau sekedar mau bilang yang lain-lain silakan. Siap. Tapi jangan Sarah. Ya. Kedua juga kalau yang pemain-pemain yang muda kasihan anak istrinya. Betul. Ya kan? Nah, kalau kita yang sudah kebal gini, sudah puluhan tahun kerja kita ini saja kan gitu. Siap. Jadi kita juga di sini kan bukan, sekali lagi saya katakan, kita di sini ini tidak ada yang cari makan. Ya. Manajemen PSMS itu tidak ada yang dibayar. Ya. Jadi supaya netizen pun tahu. Jadi manajemen PSMS ini orang yang mau mengeluarkan uang. Jadi 5 itu tadi saya bilang. Ya. Mengeluarkan uang, menyiapkan waktu, tenaga, pikiran dan jiwa. Siap. Tekanan itu kan. Jadi harus kita siap semua. Ya. Jadi kalau dia mau numpang hidup atau menjadi benalu, jauh-jauhlah dari PSMS ini. Atau dia mau jadi numpang hidup amuba, ya nggak ada tempat di sini. Jadi kalau benalu jauh-jauh dari sini, kalau amuba nggak ada tempat di sini. Jadi harus dimengerti juga. Di sini yang penting siapa yang mau mengurus PSMS adalah orang yang siap dengan uang. Siap. Bantulah PSMS kita ini. Bantunya banyak cara. Jangan dia pandainya menghujat, beli 1 kotak aqua aja pun nggak bisa. Misalnya itu kan dia gitu. Nggak usah kita bilang mewah-mewah. Belikan aja 1 kotak aqua nih untuk pemain PSMS. Ini dari saya Pak King. Masih keluargai, tapi kalau menghujat, ya kan, makanya kalau kita menyalahkan seseorang tuh gampang. Ya. Tapi buatlah yang terbaik. Hormatilah Pak Gubernur kita yang begitu peduli terhadap PSMS. Kalau nggak ada beliau siapa lagi? Betul. Iya kan. Jadi beliau udah mencintai PSMS itu. Ayo sama-sama kita bangun PSMS kita. Siap. Oke Pak King, makasih banyak waktunya Pak ya. Jadi itu aja mungkin dengan Mas Kamal 2 TV percakapan dengan Pak King. Jadi harapan kita beliau juga sehat walafiat selalu. Amin. Ya kan, kerja sama. Tambah rezeki. Tambah rezeki. Nggak ada duit cemana Bu? Ya kan. Nggak ada duit. Oke. Anak itu kan, bawalah datang, bawa di Kambot, Iya. bawa buah, bawa ini, bawa. Jadi itulah semangat anak-anak. Iya. Bawa kue bulu meranti. Kasih dia antar ke kamar. Iya. Supaya mereka enak gitu kan. Iya. Kita datang tuh orang tuh semangat. Siap. Ada kue makan sama-sama, ada yang ulang tahun gini. Kita rayakan ya. Gitulah. Oke. Kemudian buah juga, semualah kita siapkan. Belikan buahnya itu semua gitu kan. Siap. Oke lah, itu aja. Terima kasih. Jadi sukses terus Pak ya. Makasih banyak Pak. Thank you. Berapa PSMS?